Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hurin Nihiyatus Sa'adah, S.Hum MPD. Saya dosen pendidikan bahasa Arab, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Saya mengampu MK Balawa 1, mata kuliah Balawa 1. Saya akan menyampaikan RPS Balawa 1 sebelum saya melaksanakan pembelajaran. MK ini merupakan MK yang memiliki capaian pembelajaran. Pertama, capaian pembelajarannya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menunjukkan sikap yang religius, kemudian menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Kemudian capaian sikap yang ketiga adalah berkontribusi dalam meningkatkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Kemudian sikap yang keempat adalah berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa bertanggung jawab pada negara dan bangsa. Kemudian sikap yang kelima adalah menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. Kemudian sikap yang keenam adalah bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Kemudian sikap yang ketujuh adalah taat hukum dan disiplin dalam kehidupan masyarakat dan negara. Untuk capaian pembelajaran terkait pengetahuan adalah 1. Mampu menerapkan pemikiran yang logis, kritis, sistematis, inovatif dalam konteks pengembangan atau mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora dan sesuai dengan bidang pendidikan bahasa Arab. Kemudian pengetahuan yang kedua adalah mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Kemudian yang ketiga, mampu mengkaji implementasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan pendidikan bahasa Arab. Kemudian pengetahuan yang keempat adalah mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi, laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. Kemudian pengetahuan yang kelima adalah mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat, baik di dalam maupun di luar lembaganya. Kemudian P6 adalah mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang pendidikan bahasa Arab berdasarkan hasil analisa informasi dan data. Dilanjutkan dengan P7 adalah mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan pada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. Kemudian P8 adalah mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran dengan sangat baik dan secara mandiri. Kemudian P9 adalah mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan mengumpulkan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah adanya plagiasi. Kemudian keterampilan khusus yang diinginkan dalam MK ini adalah 1. Mampu menguasai konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan secara mendalam. Kemudian mampu memformulasikan penyelesaian bidang pengetahuan secara prosedural. Kemudian ada beberapa CPMK antara lain adalah 1. Mahasiswa mampu menguasai konsep balaghah dan fasohah. Kemudian mampu menguasai musnad ilai. Kemudian mahasiswa mampu menguasai kalam khobar dan kalam al-syai. Kemudian mahasiswa mampu menguasai wasul dan fusul. Kemudian mahasiswa mampu menguasai itanab, ijaz, dan musawat. Kemudian mahasiswa juga mampu menguasai koswal dan al-iltifat. Kemudian mahasiswa mampu menguasai perbandingan atau ekuivalensinya ilmu
ma'ani dan pragmatisnya. Jadi balaghah ini adalah sebuah ilmu yang mana khusus untuk memahami dan juga untuk menelisik, meneliti isi secara struktural makna kesusastraan yang terdapat dalam Al-Quran, hadis maupun teks-teks Arab lainnya yang terdapat dalam naskah-naskah Arab. Kemudian cabang ini sebenarnya balaghah itu ada 3 cabang. Yang pertama adalah ma'ani, kemudian yang kedua adalah bayan, yang ketiga adalah badi'. Nah, untuk cabang balaghah yang ma'ani ini berupa musnad, kemudian musnad ilaih, qasr, istiwa, kemudian ada itnab, ijaz, kalam khabari, kalam insya'i dan sebagainya. MK ini bobotnya sekitar 3 SKS. Jadi cara pengajarannya juga dengan cara ceramah, berdiskusi, dan lainnya. Kemudian ada beberapa daftar pustaka. Jadi daftar pustaka ini karena memang ilmu balaghah ini adalah ilmu yang cukup luas, jadi daftar pustakanya pun banyak yang lumayan keluaran tahun lama, mulai dari kitab Tasbihul Balaghah Al-Iskandariyah, Darul Iman yang dikarang oleh Abi Abdillah Faisal bin Abdihi Faid Al-Hasili. Kemudian ada kitab Ulumul Balaghah, Al-Bayan wal Ma'ani wal Badi'. Kemudian ada kitab Jawahirul Balaghah fil Ma'ani wal Bayan wal Badi'. Kemudian ada kitab Al-Balaghah Al-Wadhihat, Al-Bayan wal Ma'ani wal Badi'. Kemudian ada beberapa dan banyak sekali buku referensi yang lainnya karena memang kitab ini termasuk kitab yang tua. Kemudian ada buku-buku yang terbaru yang berbahasa Indonesia. Salah satunya adalah karangan dari Yai Marzuki Mustamar, jadi memahami karakteristik bahasa Al-Quran dalam perspektif balaghah. Kemudian ada buku Stylistika Al-Quran. Kemudian ada buku Antara Pengetahuan dan Disiplin Ilmu, Perspektif Sejarah Bahasa dan Sastra Al-Quran. Kemudian juga Stylistika Al-Quran, Gaya Bahasa Al-Quran dalam konteks komunikasi yang dikarang oleh Ahmad Muzaki. Jadi metode pembelajaran yang digunakan adalah presentasi, diskusi, dan tanya jawab. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahnu nasta'in al-istiqamah fi hadzal yawm fi hadzal liqa'. Begitu atas Alhamdulillah, nastati nas'uru bis-sa'ada wal masrur. Belum tash'uruna bil masrur. Bisa. Alhamdulillah, para mahasiswa yang saya cintai semuanya, hari ini kita akan belajar tentang anak-anak. Saya yakin kalian semuanya sebetulnya pernah mempelajari ilmu balaghah. Terima kasih. Ilmu balaghah adalah sebuah ilmu yang memang mempelajari tentang kesusastraan, mempelajari tentang struktur makna, kemudian mempelajari tentang struktur kalimat dan juga struktur irama yang terdapat dalam kalimat. Bahkan yang paling membuat saya sangat senang adalah ketika ada sebuah contoh dari dalam surat Al-Kahfi. Laukan al-bahru midadan li kalimatil. Ada yang bisa melakukan? Kira-kira? Coba, Nuratul Mustaqim, dapat jawab? Laukan al-bahru midadan li kalimatir rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi wa ji'na bimithlihi madada. Oke, terima kasih Nuratul Mustaqim. Jadi ilmu balaghah ini memang sebuah teori tentang kesusastraan Al-Quran. Akan tetapi kita akan menerapkannya, mencari. Jadi kita praktekkan.
kalau teori tersebut kira-kira prakteknya apa sih, kan seperti itu. Anak-anak, banyak sekali ayat dalam Al-Quran, contoh adalah Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Dan dari kata dal yang disukun itu sudah menunjukkan mafhum. Dal dalnya disukun semua. Itu sudah apa menunjukkan bahwasanya ada apa ya? Ada nilai balaghah di situ. Contoh juga di surat yang lain, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum, dan selanjutnya semuanya itu strukturnya itu sudah dipadupadankan, yang mana itu mengandung kesusahan yang tinggi dalam anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari balaghah bagian dari musnad dan musnad ilaih. Anak-anak, sebelumnya ada yang pernah dengar musnad dan musnad ilaih? Musnad dan musnad ilaih? Sudah pernah dengar? Pernah. Oke, terima kasih sudah. Nurul Istiqomah? Pernah ya. Belum pernah? Pernah. Oke. Anda di Syada? Pernah. Oke. Sambil saya absensi ya. Anak-anak nanti silakan absensi barcode ya. Karena kampus kita sudah menerapkan absensi barcode ya. Silakan nanti ya satu-satunya sambil saya sampaikan materi. Anak-anak, memang teori tentang balaghah ini apa ya? Cukup menarik. Bagaimanapun kita tahu bahwasanya bahasa Arab adalah bahasa tertua di dunia setelah bahasa kita, yang bisa bertahan sampai hari ini. Jadi bahasa Arab ini termasuk bahasa yang paling kuat daripada bahasa-bahasa yang lain. Cuma kalau dibandingkan dengan bahasa Jawa, saya tidak tahu yang mana yang lebih kuat. Kayaknya lebih kuat bahasa Arab. Anak-anak, coba saya jelaskan dulu tentang musnad dan musnad ilaih. Silakan teruskan barcode sambil saya jelaskan. Dalam struktur dan jenis kalimat, ilmu balaghah sudah dijelaskan bahwa bagian dari struktur al-isnad bahasa Indonesia kalimat yang pertama adalah al-isnad, al-musnad ilaih sebagai subjek. Al-musnad ilaih dalam ilmu nahwu adalah mubtada, fa'il, naibul fa'il, isimnya kana dan isimnya inna, maf'ul pertamanya dana. Atau dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan subjek. Kita pasti tahu banyak ya, ada beberapa pelajaran itu ada yang namanya subjek. Dimana subjek ini dalam itu disebut dengan musnad ilaih. Sebenarnya itu apa sih kok seperti itu? Karena ini menunjukkan bahwasanya sebagai subjek itu disebut dengan musnad ilaih, sebagai pengingat untuk membaca seperti itu. Dengan adanya ilmu balaghah ini akan menjadi sebuah ilmu yang mendidik ketika kita menafsirkan sesuatu. Ketika kita menafsirkan Al-Quran khususnya, menafsirkan hadis, menggali dasar hukum dari ilmu hadis dan Al-Quran. Jadi musnad ilaih ini adalah memiliki lima hal ya, memiliki 5 hal. Kenapa kok disebut dengan musnad ilaih? Salah satunya adalah pertama itu ada unsur mubtada, kemudian ada unsur fa'il, kemudian ada unsur naibul fa'il, kemudian isimnya kana, isimnya inna, maf'ul pertamanya. Gitu ya, para mahasiswa yang saya cintai. Ayyuhat thalaba fahimtum kul? Fahimtum tadi? Alhamdulillah, tadi masya Allah. Serta? Fahimna. An-Nadila? Alhamdulillah. Ini teman-teman para mahasiswa yang saya cinta semuanya, ayyuhat thalaba kullukum fahimtum an musnad ilaih. Mungkin anak berarti salah sadar kok mungkin tapi tertelur misal min musnad atau musnad ya. Jadi saya kasih waktu sekitar salah 1 menit ya untuk mencari contoh di dalam ayat Al-Quran. Silakan
mencari contoh musnad dan musnad ilaih dalam Al-Quran. Oke, saya kira cukup ya waktu 3 menitnya ya. Oke, contoh musnad dan musnad ilaih dalam Al-Quran saya akan pilih satu-satu. Nabila Risha ada contohnya apa? Wa inna allaha lahul asma'ul husna. Wa innallaha lahul asmaul husna. Artinya apa Mbak? Dan sesungguhnya nama-nama Allah. Dan artinya yang artinya adalah sesungguhnya nama-nama Allah itu bagus atau baik. Oke, silakan Bapak. Wa aqbala ba'dhum ala ba'di yatasaalun. Wa aqbala ba'duhum 'ala ba'di yatasaalun. Oke, artinya apa? Tahu nggak artinya? Betul tahu, tidak tahu. La ta'rif ma'naha. Abdul murabil mustaqimah. Wa yawma taqumu as-sa'atu yawma idin yatafarraqun. Yauma taqumu as-sa'atu yawma idin yatafarraqun. Oke, contoh yang tadi apa di situ musnadnya namanya? Musnadnya taqumu. Kalau musnad lainnya as-sa'ah. Yauma taqumu as-sa'atu yawma idin tafarraqul mujrimun. Oke, tafadhal Huda. Ya, contoh dari musnad-musnad ilaih Ya. yang telah disebutkan di dalam surat An-Naml ayat 16. Wa barza Sulaiman Dawud wa qala ya ayyuhan nasu ullimna mantiqat tayr wa utina min kulli syai' inna hadza lahuwal fadlul mubin. Wah, panjang sekali. Yang artinya adalah wawarisa Sulaiman Dawud. Yang mewariskan itu kira-kira Nabi Sulaiman apa gitu? Sulaiman. Padahal sebenarnya di sini yang anak itu Sulaiman ya. Seharusnya anak dapat warisan dari bapak. Ini kok malah bapak yang dapat warisan dari anak. Oke, ini yang itu. Bercanda. Silakan. Contohnya apa? Itu maka Allah aliman. Wakana Allahu aliman hakiman. Di sini musnad ilaihnya apa? Sebagai isim kata. Isimnya karena apa itu? Ayat suratnya apa? Kalimatnya? Kalimat maka Allah aliman. Dan Allahnya apa animenya? Allah. Allahnya. Oke, terima kasih Ridwan. Silakan Septa Radila. Kasih contoh tentang musnad dan musnad ilaih. Innallaha ghafurur rahim. Musnadnya apa? Allah apa ghafur? Allah. Kemudian musnad ilaihnya ghafur. Ghafurun. Oke, nanti belajar lagi ya bersama ya. Bisa. Al-Imran ayat 1 yaitu kullu syai'in halikun illa wajhah. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Artinya adalah semua hal itu bakal rusak semuanya atau hancur semuanya kecuali Allah. Ini menunjukkan gimana sih yang terjadi pada hari kiamat, bahwasanya semua saat itu akan hancur semuanya. Silakan dari Safira ya. Safira tadi. Allahu khaliqu kulla syai'. Oke, anak-anak, terima kasih ya contohnya ya, kalian sudah mempraktekkan semuanya. Kita akan lanjut ke selanjutnya. Anak-anak, ketentuan ayat tolaba, ketentuan dalam musnad ilaih antara lain yaitu membuat tidak menyebutkan musnad ilaih. Kalau ada ya. Kemudian yang kedua ada menyebutkannya. Contohnya tadi adalah menyebutkan musnad ilaihnya. Di mana contoh kullu syai'in halikun. Musnadnya apa kira-kira? Musnadnya kira-kira apa? Kullu syai'in. Kalau musnad ilaihnya
halikun. Jadi musnadnya adalah kullu syai'in sebagai mubtada, kemudian halikun sebagai fa'il, sebagai khabar, jadi musnad ilaih. Kemudian selanjutnya musnad ilaih teman-teman itu ada yang dari isim ma'rifat. Isim ma'rifat itu yang ada artinya. Atau selain itu adalah isim yang sudah khusus. Contohnya nama Nadira ini sudah masuk isim ma'rifat. Kedua, menjadi sudah. Kita tahu sungainya siapa yang dijaga. Ya, itu namanya dua. Kemudian selanjutnya ada musnad ilaih berupa isim nakiro. Anak-anak boleh dilihat ayat al-afdal undur ila hada ketentuan dalam musnad ilaih para mahasiswa yang kita semuanya. Jadi ketentuannya adalah pertama musnad ilaih itu dua. Kemudian kedua ada juga musnad ilaih yang disebutkan dalam Al-Quran. Yang tadi contoh musnad ilaih yang disebutkan adalah kullu syai'in, itu ada musnad ilaih. Kemudian halikun illa wajhah. Kemudian yang ketiga adalah musnad ilaihnya berupa isim ma'rifat. Isim ma'rifat itu apa? Ada yang tahu isim ma'rifat itu apa? Sudah jelas, khusus, sudah jelas bentuknya atau orangnya gitu ya. Itu disebut dengan isim ma'rifat. Kemudian yang keempat adalah musnad ilaihnya berupa isim nakiro. Ya. Kemudian yang kelima musnad ilaihnya yang diberi sifat. Jadi ada apa ya, memiliki sifat tertentu. Kemudian musnad ilaihnya ditauhidi atau diperkuat. Kemudian musnad ilaih ada yang diberi badal, kemudian ada yang diberi atof. Kemudian ada juga musnad antara musnad dan musnad ilaih itu terpisah. Kemudian yang terakhir adalah mendahulukan musnad ilaih. Saya kira para mahasiswa sudah memahami ya gimana sih teorinya musnad ilaih dalam ilmu balaghah. Yang pasti satu, musnad ilaih adalah subjek ya. Dan kalian hari ini juga sudah memberikan contoh semuanya. Saya kira itu sudah cukup baik. Yang pertama, kita sudah mencapai capaian pembelajaran kita. Satu, kita memahami konsep tersebut. Kemudian juga bisa meneliti konsep-konsep tersebut di dalam Al-Quran itu seperti apa. Dan kita juga bisa mempraktekkan konsep tersebut, yaitu konsep musnad dan musnad ilaih yang terdapat dalam Al-Quran secara satu persatu. Anak-anak, minggu depan saya minta kalian mempraktekkan mencari ayat-ayat apa saja yang mengandung musnad dan musnad ilaih. Ya, bisa? Bisa. Semoga ya kalian bisa mempraktekkannya. Semoga ilmu kita bermanfaat semuanya. Saya kira pertemuan kita cukup untuk hari ini ya. Gimana, masih semangat anak-anak? Masih semangat ya, nanti mengikuti mata kuliah selanjutnya ya. Saya kira itu, semoga kalian semua sehat walafiat, bisa mempelajari ilmu semua lebih lanjut, bisa mempelajari semuanya. Kemudian juga tetap semangat mempelajari teori ilmu balaghah yang masih sangat banyak sekali ya. Coba nanti kita lihat TPS-nya lagi, kita mempelajari apa saja sih dari ilmu balaghah. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah Rabbil Alamin.